Jurusan Sekolah Jurnalisme Desa Angkatan Ketiga mengambil tema belajar, berkarya, dan berbagi informasi jurnalisme pangan. Ada 30 peserta dari berbagai desa di wilayah Gunung Kidul. Mereka belajar tentang potensi desanya yang akan dijadikan materi untuk pembuatan karya jurnalistik peduli pangan. Baik itu teks, foto, maupun video. Untuk belajar, tim Sekolah Jurnalisme Desa itu mendatangkan 3 narasumber. Yang pertama itu Pak Lurah Bendung Semin, Pak Didi Rubianto, itu berhasil menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan desa mandiri pangan. Di Kalurahan Bendung itu sekarang terbentuk Lumbung Mataraman. Jadi di situ ada kegiatan pertanian terpadu dan itu hasilnya bisa mensejahterakan masyarakat. Kemudian narasumber kedua itu Pak Trimadi Wiono, itu pendiri studio tani Kalisuci di Semanu. Dia berhasil mendirikan studio yang di dalam area itu ada usaha pertanian terpadu. Jadi ada pertanian, kemudian ada peternakan kambing, terus kemudian ada perikanan, budidaya lele, terus kemudian ada tanaman-tanaman sayuran dan buah-buahan. Terus kemudian di studio tani itu juga berhasil mencetak sawah cerdas air. Jadi ternyata di daerah Gunung Kidul yang terkena tandus itu oleh studio tani itu dibuatkan contoh untuk bisa dibuat sawah. Jadi teknologinya ada di studio tani Kalisuci Semanu. Terus kemudian sumber kedua itu Sihono Ate itu founder Wiradesa Group. Jadi Wiradesa Group itu mengelola 3 media. Wiradesa.co itu fokusnya ke desa. Kemudian mandiripangan.com itu fokusnya ke pangan. Kemudian Tunggal.co itu fokus ke nilai-nilai Pancasila. Kemudian ini teman-teman yang ikut di Sekolah Jurnalisme Desa yang ketiga ini juga menandatangani deklarasi Kalisuci yang intinya mereka itu bertekad untuk mewujudkan Gunung Kidul itu menjadi lumbung pangan di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi meskipun terkenal dengan tanah yang tandus, tetapi anak-anak muda di Gunung Kidul itu punya tekad untuk menyulap lahan yang tandus itu menjadi lahan subur untuk pertanian dan menyediakan pangan, bahkan tidak hanya untuk kebutuhan Gunung Kidul, tetapi juga untuk mensuplai daerah-daerah yang lain. Deklarasi Kalisuci. Deklarasi Kalisuci. 1. Kami pemuda dan pemudi Gunung Kidul. Kami pemuda dan pemudi Gunung Kidul. Siap mewujudkan Gunung Kidul sebagai lumbung pangan di daerah istimewa Yogyakarta. Gunung Kidul sebagai lumbung pangan di daerah istimewa Yogyakarta. 2. Kami pemuda dan pemudi Gunung Kidul. Kami pemuda dan pemudi Gunung Kidul. Siap membuat karya jurnalistik peduli pangan. Siap membuat karya jurnalistik peduli pangan. Baik berupa teks, gambar, suara, maupun perpaduan antara teks, gambar, dan suara. 3.
Kami pemuda dan pemudi Gunung Kidul Kami pemuda dan pemudi Gunung Kidul akan terus belajar, berkarya, dan berbagi informasi tentang pangan di Indonesia. dan berbagi informasi tentang pangan di Indonesia. 4. 4. Kami pemuda dan pemudi Gunung Kidul Kami pemuda dan pemudi Gunung Kidul siap berinovasi siap berinovasi dan berkolaborasi untuk merealisasikan kedaulatan pangan di Gunung Kidul. untuk merealisasikan kedaulatan pangan di Gunung Kidul. Gunung Kidul, 28 Mei 2023. Gunung Kidul, 28 Mei 2023. Tangan kanan, tangan kiri yang nutupin, tangan kanan yang nutupin tangan kiri. Oke ya, kita coba. Ini dengan sebuah kata-kata ya, sebuah kalimat. Nanti tolong diperhatikan. Apa tadi kuncinya? Kalau ada kata paku ditangkap ya. Oke, kita mulai dari permainan selanjutnya. Mohon bisa konsentrasi. Sebuah kalimat ya. Saya cerita. Di sebuah jalan, ya, di sebuah jalan berbatu terdapat Pak Leku. Ya, belum ya. Di sekolah jurnalis desa yang ketiga ini saya sangat senang sekali karena saya bisa mendapatkan ilmu yang baru, di mana ilmu tersebut sangat bermanfaat untuk menggali potensi pangan di desa kami. Karena saat ini kendalanya adalah bahwa pemberitahuan tentang informasi potensi desa ini sangat minim sekali. Untuk itu dengan sekolah jurnalisme desa yang ketiga ini, saya harapkan untuk bisa meningkatkan potensi di Kelurahan Semanu khususnya dan Kabupaten Gunung Kidul pada umumnya. Di sini saya belajar tentang jurnalisme dan juga yang khususnya jurnalisme pangan. Di sini kita tidak hanya belajar tapi berkarya dan mampu berbagi dengan masyarakat luas. Harapan saya semoga sekolah jurnalisme ini dapat berkelanjutan sampai 4, 5 dan seterusnya. Sehingga kita yang belum berkesempatan untuk mengikuti dapat mengikuti dan dapat mengasah potensi apa yang kita miliki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sangat bermanfaat bagi pemuda-pemudi di Gunung Kidul khususnya. Bagaimana pemuda-pemudi di Gunung Kidul itu bisa meningkatkan SDM-nya di bidang media sosial atau di bidang jurnalistik. Masalahnya banyak pemuda yang bisa menangkap potensi desa, tapi tidak bisa bagaimana cara menyalurkan potensi tersebut melalui media sosial. Dengan hadirnya Wira Desa menyelenggarakan sekolah jurnalisme desa, saya kira adalah salah satu jawaban pemuda-pemudi di Gunung Kidul untuk lebih meningkatkan SDM di bidang jurnalistik. Mandiri pangan, nanggur opo sing dipangan, mangan opo sing ditandur, oyot, batang, daun, bunga, woh, iwak, iwen, rojo koyo, jos, jos, jos. Berkaya, Berbagi.